Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bewidayun Pundakasari akan menyampaikan atau mempresentasikan salah satu penerapan IT dalam manajemen pendidikan, yaitu Sistem Pengelolaan Aplikasi RKAS atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Dikdasmen. Adapun di sini sistematikanya, yang pertama ada kebijakan aplikasi RKAS, yang kedua aplikasi RKAS, dan yang ketiga teknis aplikasi RKAS. Yang pertama, kebijakan aplikasi RKAS. Di sini ada definisinya. Rencana kegiatan dan anggaran sekolah adalah dokumen yang berisi rencana program pengembangan sekolah dalam jangka waktu 1 tahun ke depan yang disusun berdasarkan rencana kerja sekolah atau RKS untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara kenyataan dengan yang diharapkan menuju terpenuhinya standar nasional pendidikan. RKS dibuat berdasarkan hasil dari pelaksanaan evaluasi diri dari sekolah. Adapun di sini fungsi dari RKS, yang pertama sebagai pedoman pengelolaan sekolah, yang kedua sebagai gambaran kinerja sekolah, yang ketiga sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi sekolah kepada pemangku kepentingan, yang keempat sebagai pengendali program dan kegiatan sekolah serta alat evaluasi kinerja sekolah. Selanjutnya di sini dasar hukum dari RKAS atau aplikasi RKAS ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler. Di sini isinya tentang komponen pengelolaan sekolah, yaitu pelaksanaan pengelolaan sekolah melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh kementerian seperti perencanaan, pembukuan, dan penyusunan laporan melalui aplikasi RKAS. Ini merupakan landasan pembiayaan penggunaan dari aplikasi RKAS itu sendiri. Selanjutnya, ini merupakan surat edaran dari penggunaan aplikasi RKAS yang diedarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini untuk mendukung penggunaan aplikasi RKAS. Ini isinya tentang menjelaskan tugas inti dari tim BOS, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Selanjutnya, prinsip penyusunan RKAS. Di sini penyusunan RKAS ini idealnya dilaksanakan melalui evaluasi diri sekolah atau EDS. Kemudian EDS ini dapat dilakukan melalui PMP atau penjaminan mutu pendidikan. Selanjutnya, ini RKJM ini dapat diambil dari penilaian yang masih kurang di dalam EDS atau evaluasi di sekolah. Kemudian menjelaskan proses pembuatannya dari RKJM sampai ke RKAS. Selanjutnya, sasaran penerima BOS. Di sini adapun sasaran dari penerima BOS di sini ada 3. Yang pertama pendidikan dasar meliputi SD dan SMP. Yang kedua pendidikan menengah meliputi SMA dan SMK. Dan yang ketiga pendidikan khusus meliputi SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB. Di sini adapun kategorinya yaitu peserta didik yang NISN-nya sudah lolos verifikasi dan validasi dari database Dapodik. Selanjutnya, arsitektur sistem elektronik dana BOS. Di sini ada 3 hal. Yang pertama perencanaan, yaitu meliputi EDS atau evaluasi diri sekolah, bisa dilakukan melalui aplikasi PMP. Yang kedua kegiatan dan anggaran, ini bisa dilakukan melalui aplikasi RKAS. Yang selanjutnya ada realisasi, ini meliputi belanja dan bayar. Belanja ini bisa dilakukan melalui SIPLAH atau aplikasi sistem informasi pengadaan sekolah, sedangkan bayar ini bisa dilakukan melalui sistem informasi BOS. Selanjutnya yang ketiga ada laporan, ini meliputi ada laporan keuangan dan SNP, ini bisa dilakukan melalui BOS Salur. Kemudian yang kedua aplikasi RKAS.
Di sini definisinya dari aplikasi RKAS merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi penganggaran, informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah di satuan pendidikan dasar dan menengah secara nasional. Adapun di sini karakteristik dari aplikasi RKAS yang pertama bersifat semi online, yang kedua aplikasi desktop berupa installer, yang ketiga laporan BOS online masuk dalam aplikasi RKAS, yang keempat data akan digunakan oleh BPKAD karena data BOS merupakan bagian dari APBD, dan yang kelima manajemen untuk dinas pendidikan berbentuk website atau online. Selanjutnya ada tugas dan peran pengguna aplikasi RKAS. Di sini ada 4. Yang pertama ada sekolah, kedua dinas pendidikan, yang ketiga LPMP, yang keempat ada Setdikjan Dikdasmen. Adapun tugas dan perannya sudah dipaparkan di sini. Hanya saja saya tidak membacakannya. Selanjutnya adapun output dari dokumen aplikasi RKAS. Yang pertama ada penganggaran meliputi kertas kerja, RKAS, RKA, dan DPA. Yang kedua ada penatausahaan meliputi BKU, BKT, kas pembantu, pembantu pajak, pembantu bank, dan laporan penggunaan. Selanjutnya tujuan dari aplikasi RKAS. Di sini yang pertama untuk mengukur pembelanjaan dana BOS di sekolah terkait 8 standar nasional pendidikan. Yang kedua, menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pendanaan pada kegiatan-kegiatan sekolah. Yang ketiga, menjamin tercapainya penggunaan sumber dana secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan. Selanjutnya ada teknis aplikasi. Aplikasi RKAS ini merupakan tampilan dari aplikasi RKAS versi 2.0, yaitu ini merupakan aplikasi RKAS yang terbaru. Ini sistem informasi kegiatan dan anggaran sekolah ini merupakan sistem yang terpusat atau terdistribusi di mana dalam pengolahan datanya ada sebagian yang melibatkan pihak dinas pendidikan kabupaten. Namun demikian sistem ini juga dapat bekerja secara offline sehingga tidak merepotkan pada user yang menggunakannya. Adapun di sini paparan dari beberapa tahapan dalam menggunakan aplikasi RKAS. Yang pertama, registrasi aplikasi RKAS. Di sini tampilannya seperti ini, akan seperti ini tampilannya. Di sini ada 3 keterangan. Yang pertama, kode aktivasi diperoleh dari manajemen RKAS yang dikelola oleh dinas kabupaten setempat. Yang kedua, email diisi sesuai dengan email yang akan login pada aplikasi. Yang ketiga, aplikasi kegiatan registrasi terkoneksi oleh internet. Selanjutnya ada menu-menu yang terdapat dalam aplikasi RKAS. Yang pertama di sini ada menu dashboard. Tampilannya akan seperti ini. Menu dashboard ini meliputi ada 4 kategori. Yang pertama, informasi data sekolah. Yang kedua, tabulasi jenis anggaran. Yang ketiga, grafik penggunaan anggaran. Dan yang keempat, tabulasi grafik anggaran. Kemudian, aplikasi penanggung jawab. Menu ini tampilannya akan seperti ini, seperti pada gambar. Kemudian meliputi 2 kategori. Yang pertama, menu penanggung jawab. Terdiri dari kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah. Yang kedua, menu aktivasi anggaran merupakan sumber anggaran yang terdapat di aplikasi disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Selanjutnya ada menu kertas kerja. Tampilannya akan seperti ini. Ini merupakan menu kertas kerja. Ini merupakan menu yang akan sering digunakan dalam aplikasi ini atau aplikasi tersebut karena merupakan bagian yang berfungsi untuk pencatatan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Selanjutnya ada proses pengisian kertas kerja. Proses pengisiannya akan seperti ini. Tampilannya ada contohnya, sudah ada pada gambar. Ini merupakan tampilan dari proses pengisian kertas kerja. Selanjutnya ada menu pengesahan kertas kerja. Setelah kita mengisi kertas kerjanya, lalu kita akan
Lanjutan pada menu pengesahan kertas kerja, tampilannya akan seperti ini. Namun proses pengesahan harus terhubung dengan internet karena akan disinkronkan ke manajemen RKAS dinas untuk disetujui sebagai RKAS. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian materi ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.